Di dalam kehidupan dunia ini ada orang kaya tapi hidupnya miskin. Dan ada orang miskin hidupnya kaya. Jadi ada 4 golongan. Pertama, orang kaya hidupnya miskin. Yang kedua, orang miskin hidupnya kaya. Yang ketiga, orang kaya hidupnya kaya. Yang keempat, orang miskin hidupnya miskin. Jadi bagaimana maksudnya? Ada orang kaya tapi hidupnya miskin, Bapak Ibu. Dia sudah kaya raya, hartanya banyak, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Masih kurang terus. Ini belum punya ini, yang ini belum. Ini mobil harus ganti yang baru, ketinggalan zaman. Jadi hidupnya kayak orang miskin. Tidur juga nggak tenang, takut hilang hartanya. Kelihatannya mewah tapi hatinya nggak tenang, hatinya gelisah. Tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau infak. Malas ibadahnya kepada Allah. Tidak ada ketakwaan di dalam diri, banyak maksiat. Ini adalah orang kaya yang hidupnya miskin. Di mana letak kemiskinannya? Di dalam hatinya. Hatinya fakir. Sehingga di mana ada harta yang kira-kira bisa diambil. Dia nggak peduli halal atau haram. Itu adalah orang kaya, tapi hidupnya miskin. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira kalau Bapak Ibu di jalan lihat orang yang naik mobil-mobil mewah, rumahnya mewah, itu mereka benar-benar menjadi orang kaya yang sesungguhnya belum tentu. Kadang-kadang hatinya itu fakir. Nah ini ya, sampai mati pun dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Nah sebaliknya, ada orang yang miskin tapi hidupnya kaya. Secara lahiriah, secara finansial, dia sepertinya orang miskin, gak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan. Tapi dia kaya, hidupnya hidup orang kaya, cukup. Letak kecukupan, kekayaan itu di dalam hati. Oleh Allah dibikin cukup, dibikin nyaman, dibikin bahagia. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi merasa seperti orang kaya. Tidurnya istirahat nyaman, pikiran tenang, plong. Ketika ada sodako dia juga enteng mengeluarkan, nggak takut kehilangan hartanya, rajin beribadah, bertakwa kepada Allah. Dia yakin bahwa janji Allah itu lebih dia yakini daripada janji-janji manusia. Ketakwaannya kepada Allah lebih dia hargai daripada mengorbankan ketakwaannya hanya untuk mencapai kekayaan dunia. Nah ini adalah orang-orang yang bahagia. Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah dikatakan kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Apa artinya Bapak Ibu? Rumah yang megah, tapi hati kita sempit. Apa artinya Bapak Ibu? Ruangan yang dingin pakai AC, tapi hati kita panas membara. Apa artinya Bapak Ibu? Kita tidur di spring bed king coil yang tebalnya 4 meter, di tempat tidur yang nyaman, kalau hati kita keras membatu. Gak ada artinya semua itu. Boleh jadi ada orang yang rumahnya sempit, tapi hatinya lapang seluas samudra. Dia hanya tidur di atas tikar, tapi hatinya sejuk, hatinya lunak, hatinya lembut. Mungkin ruangan rumahnya nggak ada, tidak pakai AC panas, tapi hatinya sejuk dengan ketakwaan, dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Rasul hingga akhir hayat beliau. Kita tidak harus seperti Nabi Bapak Ibu. Waduh, Nabi itu memilih kehidupan yang miskin. Kita harus enggak. Kita lihat dari sisi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi dunia sampai seperti itu. Yang dinamakan kekayaan itu adalah kekayaan hati, bukan banyaknya harta. Nah sekarang harta kita banyak, hati kita juga kaya, bagus. Itu artinya apa? Orang kaya hidupnya kaya. Kaya tapi senang sedekah, kaya dermawan, kaya tapi rajin ibadah kepada Allah, tahajudnya tidak berhenti, duhanya nggak pernah berhenti walaupun sunnah. Senang membantu orang yang membutuhkan, menolong orang yang membutuhkan, senang sedekah jariyah. Orang kaya hidupnya kaya.
Tapi yang lebih memprihatinkan, ada Bapak Ibu, orang miskin tapi hidupnya miskin. Sudah miskin, hidupnya pas-pasan, pelit lagi. Maksiat, tidak mau bertakwa kepada Allah, sering meninggalkan sholat. Ini orang miskin, hidupnya miskin. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seperti itu.